Selama 64 tahun, kompetisi bergengsi antar negara benua biru yang dikenal dengan Euro telah bergulir sebanyak 17 edisi, di mana 10 negara berhasil menjadi juara. Namun ada satu fakta cukup mengejutkan dari hajatan 4 tahunan ini. Sejak tahun 1988, tuan rumah turnamen ini, terutama jika diadakan di satu atau dua negara, belum pernah memenangkan gelar kembali. Terakhir kali tuan rumah meraih juara adalah Prancis di edisi 1984, usai menaklukkan Spanyol di Parc des Princes, Paris. Situasi ini berbeda dengan Piala Dunia. Di ajang tersebut, Prancis pernah meraih trofi di kandang sendiri pada tahun 1998. Sejak saat itu, banyak tuan rumah Piala Eropa gagal di rumah sendiri, bahkan di laga final sekalipun. Piala Eropa 1988. Di edisi 1988, ketika Jerman masih terpecah, Jerman Barat ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Eropa. Sebagai tim yang telah 2 kali meraih juara dan menjadi runner-up di 2 Piala Dunia sebelumnya, Jerman Barat tentu percaya diri untuk menjadi juara. Dengan ekspektasi tinggi yang dihuni pemain bintang seperti Jurgen Klinsmann, Lothar Matthäus, dan Rudi Völler, justru mereka tersandung di rumah sendiri. Langkah Jerman Barat terhenti di babak semifinal. Mereka takluk di tangan Belanda, sekaligus membuat Jerman Barat menanggung malu di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Piala Eropa 1992. 4 tahun berselang, Swedia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Eropa, sekaligus debut mereka di turnamen tersebut. 8 negara saling berjibaku yang dibagi menjadi 2 grup, di mana Swedia masuk ke grup 1 bersama Denmark, Prancis, dan Inggris. Swedia langsung melaju ke semifinal dengan penuh percaya diri. Skuad besutan Tommy Svensson lulus tanpa satupun kekalahan. Mereka berhasil menahan imbang Prancis, serta mengalahkan Inggris dan Denmark. Di semifinal, Swedia bertemu dengan Jerman yang telah reunifikasi, namun harus mengakui keunggulan Der Panzer. Yang lebih mengejutkan, The Danish Dynamite berhasil menjinakkan kedikdayaan Jerman di partai puncak. Piala Eropa 1996. Sebagai negara yang mengklaim sebagai tempat lahirnya sepak bola modern, Inggris belum pernah sekalipun meraih juara meski sudah 3 kali berpartisipasi. Ditunjuk sebagai tuan rumah di edisi 1996 yang menandai pertama kalinya Piala Eropa diikuti oleh 16 tim, frasa "Football's Coming Home" selalu digaungkan. The Three Lions diperkuat oleh bintang hebat saat itu seperti Alan Shearer, David Seaman, Gary Neville, Paul Gascoigne, Teddy Sheringham, Sol Campbell, hingga Robbie Fowler. Inggris tampil dominan hingga lolos ke perempat final tanpa menelan satupun kekalahan, sekaligus menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dari semua kontestan dengan 7 gol. Di semifinal, Inggris bertekuk lutut di Wembley Stadium dari Jerman yang memberi perlawanan sengit hingga adu penalti. Piala Eropa 2000. Piala Eropa 2000 menjadi terobosan baru yang digelar oleh 2 negara, Belgia dan Belanda. Bagi Belanda, ini adalah kesempatan untuk mengulang kesuksesan mereka di tahun 1988. Sementara Belgia tak ingin mengulang kesalahan mereka pada tahun 1980. Baik Belgia maupun Belanda tak ada yang berhasil melangkah ke final. Belgia sebenarnya memulai kompetisi dengan baik, mengalahkan Swedia. Namun kemenangan Belgia atas Swedia di laga pertama babak grup menjadi satu-satunya kemenangan yang diraih The Red Devils. Sementara Belanda yang diperkuat Patrick Kluivert, Mark Overmars, Frank de Boer, Jaap Stam menyapu bersih seluruh laga fase grup dengan kemenangan. Yugoslavia di babak 8 besar dilumat habis. Namun The Oranje tak bisa berbuat banyak di hadapan Italia, di mana Belanda harus tersingkir setelah kalah lewat drama adu penalti. Piala Eropa 2004. Sedangkan Piala Eropa 2004, Portugal menunjukkan kedikdayaan di rumah sendiri. Seleção das Quinas berhasil mencapai final, di mana turnamen ini juga diwarnai dengan kehadiran sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Namun Portugal justru tersandung di final oleh Yunani
yang kembali ambil bagian setelah 24 tahun absen. Sekaligus pertama kali dalam sejarah Piala Eropa di mana laga pembuka kembali tersaji di laga puncak. Angelos Caristes mencetak gol sematawayang yang membuat Portugal menanggung malu di depan publik sendiri. Piala Eropa 2008. 4 tahun kemudian Piala Eropa kembali digelar di dua negara. Austria dan Swiss ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun edisi ini kedua negara tersebut tak mampu melaju ke fase gugur. Swiss menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan dari Republik Ceska dan Turki. Kemenangan atas Portugal tak cukup membawa mereka lolos fase gugur. Sementara Austria punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Setelah kalah dari Kroasia, Austria berhasil menahan imbang Polandia. Namun gol Michael Ballack di laga penentu memupus harapan Austria melangkah ke babak berikutnya. Piala Eropa 2012. Ukraina dan Polandia kembali mengulangi kegagalan Swiss dan Austria di Piala Eropa 2012. Kehadiran Robert Lewandowski di lini depan Polandia tak mampu membawa The Eagles meraih kemenangan, dengan catatan 2 hasil imbang dan sekali kalah sekaligus menjadi juru kunci grup A. Sementara Ukraina hanya meraih 1 kemenangan atas Swedia, di mana 2 laga berikutnya Andriy Shevchenko dan kolega justru menelan kekalahan. Kendati demikian, Ukraina mengakhiri grup D di peringkat ketiga. Piala Eropa 2016. 4 tahun kemudian, tuan rumah Piala Eropa hanya 1 negara, di mana Prancis ditunjuk menggelar hajatan akbar benua biru. Tim ayam jantan, besutan Didier Deschamps, berambisi mengulangi kesuksesan mereka 32 tahun silam. Le Bleu melaju mulus sebagai juara grup tanpa terkalahkan. Dukungan publik sendiri membuat Prancis percaya diri juara di rumah sendiri. Republik Irlandia, Islandia, hingga Jerman dibuat tak berdaya selama babak gugur. Di final, Prancis harus berhadapan dengan Portugal, yang tak terlalu impresif sepanjang turnamen. Tim ayam jantan mendominasi laga, namun gagal mencetak gol yang memaksa pertandingan berlanjut hingga extra time. Eder Zito, pemain antagonis Portugal dari bangku cadangan, mencetak satu-satunya gol kemenangan yang membuat Prancis tertunduk di Stade de France. Piala Eropa 2020. Pandemi COVID-19 membuat Piala Eropa 2020 harus digelar di 11 negara berbeda. Di tengah situasi sulit, Italia sukses mematahkan kutukan tuan rumah yang selalu gagal juara lantaran menjadi salah satu tuan rumah. Italia memulai turnamen ini dengan melibas semua lawan di grup A. Griazzurri melaju tanpa hambatan di babak gugur hingga bertemu Inggris di partai final, yang menjadi tuan rumah juga di edisi ini. Final yang berlangsung di Wembley Stadium itu justru menjadi pesta bahagia bagi publik Italia, meski The Three Lions memberi perlawanan hingga adu penalti. Piala Eropa edisi 2020 bisa dihitung sebagai kegagalan tuan rumah atau tidak, mungkin bisa diperdebatkan. Sedangkan edisi 2024, mungkin Jerman akan mempertimbangkan peluang mereka untuk menjadi juara di rumah sendiri. Satu hal yang pasti, menjadi tuan rumah Piala Eropa tak selalu menjamin kesuksesan.